Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi teladan merupakan hal yang paling penting dalam peningkatan karakter anak didik. Saya, Fitriansyah, dari SMAN Negeri 1 Penyipatan, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Sairi MPD sebagai fasilitator, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Iriadi SPD sebagai pengajar praktik dalam kelas 10.46 Kabupaten Tanah Laut. Kali ini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa tidak kenal sosok Ki Hajar Dewantara, tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan Indonesia, yang pemikiran-pemikirannya pada konteks pembelajaran dalam perkembangan pendidikan di Indonesia telah banyak dijadikan pakem dalam dasar mendidik anak bangsa hingga kini. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Petani atau tukang kebun akan menanam bibit padinya di sawah. Kemudian, ia akan menuntun tumbuhnya padi itu dengan merawat dan memelihara tanaman padi, mengolah tanah dengan sebaik-baiknya, memberi pupuk, membasmi hama, dan jamur yang mengganggu sampai dengan tumbuh besar menjadi padi yang siap dipanen. Meskipun petani tadi dapat memperbaiki tumbuhnya padi sehingga berhasil sampai siap dipanen, tetapi petani tidak bisa mengganti kodrat iradatnya padi. Petani tidak akan bisa menjadikan padi yang ditanam tumbuh menjadi tanaman lain. Ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai dan tanaman lainnya. Nah, tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Hal ini juga berlaku dalam pendidikan kita. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar murid yang berbeda-beda, atau kita harus berorientasi pada anak didik kita. Yang kedua, pembelajaran itu menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini artinya adalah membimbing, menggandeng, merangkul anak, bukan menuntut atau memaksa anak. Pendidikan hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun anak diberikan kemerdekaan dalam belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Semboyan pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menuntun adalah Ingarso Sung Tuludo, yaitu di depan harus jadi teladan. Ing Madio Mangun Karso, yaitu di tengah harus membangun kemauan dan semangat. Tutwuri Handayani, artinya di belakang harus memberikan dorongan dan pengaruh positif dan baik sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan keselamatan dan rasa gembira, menempatkan siswa sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya dan masyarakat pada masanya. Ketiga, anak bukan tabula rasa. Menurut teori tabula rasa, menyatakan bahwa anak itu terlahir seperti kertas putih yang kosong, tetapi justru anak itu terlahir dengan membawa kodratnya masing-masing. Dan pendidikanlah yang akan menuntun mereka untuk menebalkan laku baik yang mereka miliki, agar tumbuh menjadi budi pekerti yang baik, dan membiarkan laku yang tidak baik itu tidak muncul, bahkan bisa hilang. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kondisi dan keadaan alam sekitar, serta perkembangan zaman yang semakin pesat, harus menjadi perhatian seorang pendidik dalam menuntun anak mencapai kekuatan kodrat itu. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam yang dimaksud adalah pendidikan itu harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan. Kodrat zaman adalah pendidikan yang harus sesuai dengan perspektif global, artinya sesuai dengan kemajuan zaman, namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak adalah
pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, dan bakat anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak istimewa dengan bakat dan minat yang berbeda, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang berbeda pula. Lantas, bagaimana pendidikan yang berpihak pada anak tersebut? Pendidikan yang berpihak pada anak haruslah berpusat pada anak itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, anak lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Anak bukanlah sebuah objek yang hanya menerima saja, akan tetapi merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi anak dan mendorong sehingga setiap potensi anak dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas mengarahkan dan membimbing sehingga anak paham dengan apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dasar pendidikan selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan yang selaras antara gerak pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, dan kehendak atau kemauan atau karsa, dan karya sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu konektif anak, karsa, yaitu afektif anak, sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotor anak. Jadi, pendidikan itu harus holistik dan seimbang yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan itu menanam dan menumbuh kembangkan budi pekerti pada anak. Pendidikan yang memerdekakan, memanusiakan manusia, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, jiwa dan raga, lahir dan batin. Kita sebagai guru bisa memberikan beberapa cara untuk menumbuhkan dan melatih budi pekerti anak di sekolah. Yang pertama, menjadi teladan. Sebagai pendidik, sangat penting untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi murid. Tunjukkan perilaku yang baik seperti sopan santun, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif adalah cara yang baik untuk membantu anak dalam memahami dampak perilaku mereka pada orang lain. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai penting. Ajarkan tentang nilai-nilai toleransi, empati, bekerjasama, dan integritas. Diskusikan mengapa nilai-nilai itu penting dan bagaimana anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, mendorong partisipasi sosial anak. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat menumbuhkan anak belajar tentang empati, toleransi, dan memahami kebutuhan orang lain. Ajak mereka untuk terlibat dalam proyek sosial seperti kegiatan amal dan kunjungan ke panti asuhan. Kesediaan peran guru dalam menampung aspirasi anak menjadi salah satu poin penting dalam membangun insan pembelajar yang memiliki karakter terbaik dalam konsep Merdeka Belajar. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyirat pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengajar ikhlas, mencetak anak bangsa yang berkualitas. Saya, Fitriansah, TGP, Angkatan 10, tergerak, bergerak, menggerakkan.